Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya pada hari yang berbahagia ini, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Biren, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, diberikan kesempatan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita yang membawa berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wahdahu la syarika lah. Rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ajma'in, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini masih diberikan kita kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, diberikan umur panjang, bisa berkumpul di halaman SMA Negeri 1 Biren dalam rangka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. Tidak lama kemudian beliau piatu di usia yang sangat membutuhkan belayan kasih sayang kedua orang tuanya. Kemudian beliau juga dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Juga tidak lama beliau juga ikut meninggalkan Rasulullah. Kemudian Rasulullah dibesarkan dari keluarga yang sangat miskin, yaitu dibina oleh Abu Talib, paman atau adik daripada ayahnya. Namun dalam serba keterbatasan dari segi finansial, dari segi keuangan, sehingga Rasul harus bekerja mengembala kambing, dan beliau di usia yang sangat kecil sudah terlibat dalam kegiatan berjualan. Akan tetapi apa yang terjadi, seandainya kondisi itu terjadi pada kita, barangkali kita akan menjadi pribadi yang sangat lemah sekali. Tapi sebenarnya tidak boleh. Coba bayangkan apa yang terjadi setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam kondisi yang dibesarkan seperti itu, saat membutuhkan belayan kasih sayang kedua orang tua, beliau tidak memperolehnya. Saat beliau ingin dimanja-manja oleh kakeknya, itu pun beliau tidak bisa berlama-lama. Namun apa yang terjadi hari ini, seakan-akan jarak kita dengan Rasulullah itu hanyalah jarak seakan-akan kita berbeda tempat saja. Artinya nama beliau itu masih hidup di dalam hati kita. Para hadirin sekalian, coba bayangkan pada Rasul telah wafat di 15 abad yang lalu. Maka kita juga seperti itu seharusnya. Kondisi keuangan kita, kondisi keluarga kita, barangkali ada dari keluarga yang sedang bermasalah, barangkali broken home atau dan sebagainya. Kita jangan terlibat dan kita jangan harus seperti itu. Tapi kita juga harus mencari jalan keluar supaya kita bisa menjaga diri kita dan masa depan kita nantinya. Berikutnya juga salawat dan salam kepada para dan sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa, yang seperti kita kenal dengan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah nama Abu Bakar. Karena setelah wafat Rasulullah yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, walau hanya 2 tahun. Setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar, setelah Umar digantikan oleh Utsman, setelah Utsman baru digantikan oleh Ali. Ini para sahabat-sahabat yang sangat menggugah hati kita. Bayangkan seorang Abu Bakar, dia adalah seorang yang sangat kaya sekali. Beliau tugas karena sahabat Rasul yang 4 ini ada 2 orang yang sangat kaya sekali. Yang pertama Abu Bakar, yang juga akhirnya menjadi mertuanya Rasulullah karena beliau menikah dengan anaknya Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Bakar ini orangnya sangat kaya sekali. Kemudian sahabat Nabi lagi yang kaya siapa? Adalah Utsman bin Affan.
Ini Utsman bin Affan masuk Islam bukan di tangan Rasulullah, tapi Utsman bin Affan beliau masuk Islam adalah di tangan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar dengan Utsman punya hubungan dagang. Karena beliau santun dalam berniaga dan lain sebagainya, akhirnya beliau masuk Islam di bawah ajakan daripada Abu Bakar. Tapi semua sahabat-sahabat besar itu menghabiskan semua kekayaannya demi Islam. Juga tak lupa juga kita berselawat kepada keluarganya. Keluarganya juga sangat mendukungnya, istrinya terutama sekali. Istrinya itu adalah orang yang sangat berpengaruh dalam Islam, sangat berpengaruh dalam perjuangan Rasul, yaitu Khadijah. Khadijah yang waktu adalah miliknya Sayyidah Khadijah. Tapi semuanya apa? Digunakan pada dakwah Rasulullah SAW. Sampai ketika beliau menjelang wafat, jasadku engkau jual sebagai modal engkau dalam menyebarkan Islam. Seandainya ya Rasulullah engkau ingin menyeberang sebuah sungai, lalu engkau telah mengumpulkan kayu-kayu sebagai jembatannya, namun ada sepenggal kayu yang tidak cukup. Seandainya bisa ya Rasulullah. Jadi siswa-siswi yang kami muliakan, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 yang kami muliakan. Yang kami muliakan, kami hormati pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, pada sama yang cowok kan. Panas ya? Panas. Tapi belum seberapa ya. Karena katanya matahari pagi itu bagus untuk kesehatan. Apalagi mungkin yang hampir tengah dom. Jadi biar sambung tengah di lokal, dalam lokal. Jadi kena matahari tak ada tengah betul. Karena matahari pagi itu bagus. Ya, jadi sama. Kami yang berada di hadapan kalian ini tidak lama lagi. Kalau kita lihat dari segi usia, memang hidup itu adalah bagaikan pohon kelapa, bagaikan buah kelapa. Tua dan muda gugur semua. Artinya apa? Tidak mengenal usia. Tapi secara kebiasaan, kami ini lebih tua daripada kalian. Secara kebiasaan kami lebih duluan mendahului kalian. Lalu bagaimana dengan pendidikan umat Islam yang akan datang? Ini kalian saya yakin. Di sini nanti akan melahirkan tokoh-tokoh pemikir Islam. Kalian akan menjadi calon-calon pemimpin. Para siswa dan siswi ini adalah orang-orang hebat di masa yang akan datang. Tergantung bagaimana kita hari ini mempersiapkan diri kita. Bagaimana masa depan kalian? Tanya pada diri kalian masing-masing. Apa yang paling terutama dalam belajar itu adalah niat. Niat. Di mana posisi letaknya niat? Fil qalbi, di dalam hati. Niat itu berada dalam hati yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu melainkan kita dengan pencipta. Allah tahu sampai ke dalam hati kita. Di dalam kitab Matan Nabawi itu adalah disertai dengan niat. Nah, kita hari ini belajar di sini. Kita hari ini belajar agama dan lain sebagainya di sini. Ini adalah tergantung kepada niat kita. Pertama sekali adalah lillahi ta'ala, menuntut ilmu adalah semata-mata karena Allah. Ada orang yang bertanya, man sekolah kan tak jabut, ya kan jabut man yang lillahi ta'ala saja itulah panena lillahi ta'ala. Mudah jawabannya para siswa-siswi kami. Dalam hal ini kami tidak membedakan bahwa sesungguhnya pendidikan yang hari ini dua-duanya itu tidak kalah pentingnya. Islam tidak membedakan antara pendidikan agama dengan pendidikan sains karena dua-duanya sangat dibutuhkan. Cuman Islam memberikan gambaran bahwa anak-anak itu sebelum memperoleh ilmu-ilmu yang lain, yang fardu itu wajib diketahui terlebih dahulu. Artinya apa? Tentang sholat,
tentang puasa dan lain sebagainya, itu harus lebih dahulu kita pahami. Bukan dalam berarti hanya itu saja yang harus kita tuntut, sementara yang lain kita abaikan. Bayangkan hari ini, coba kita lihat. Ini kalau seandainya kita pisah-pisahkan masalah ini, karena saya melihat bahwa dulunya di Indonesia kita ini adalah menerapkan sistem pendidikan yang berbeda. Jadi ada jenjangnya yang ada pembagian, ada klasifikasi pendidikannya. Ada yang umum, ada yang agama, sehingga yang umum nggak paham agama, yang agama nggak paham yang umum. Kan banyak tokoh-tokoh muslim yang coba mengintegrasikan, mengislamisasikan pendidikan. Jadi karena semuanya pendidikan itu adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu adalah nurullah, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak menguasai sains, kita tidak mengetahui teknologi, bagaimana kita akan menguasai dunia ini? Bagaimana umat Islam akan menguasai dunia? Jadi akhirnya apa? Negara ini akan dikuasai oleh orang non-muslim. Maka mereka lah yang hari ini berkembang. Jadi kalau seandainya ini kita biarkan para siswa kami yang kami muliakan, ini Islam semakin hari akan semakin lemah. Karena dianggap kita hanya berpikir tentang sholatnya saja. Tidak demikian. Sholat itu fardhu ain. Itu memang semua pribadi wajib untuk dikerjakan, untuk dia ketahui. Tapi kita tidak ditutup kesempatan untuk mencari ilmu-ilmu yang bersifatnya adalah secara global. Siswa kami yang kami muliakan, coba kita lihat hari ini. Coba kita lihat kepada sejarah yang lalu, seperti Al-Khwarizmi. Mereka adalah tokoh-tokoh muslim. Ibnu Rushd, banyak sekali mereka, Ibnu Sina. Baca sejarah-sejarahnya. Yang kedua terkadang adalah pemain bola yang paling galak, Ronaldo. Saya Ronaldo, dua malah anak saya. Yang pulang berota balik piala Eropa, walaupun Ronaldo bawa kampung, bawa kampung. Anak merupuk dengan dua ilmu pengetahuan, agama dan hadis. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, dia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan bahagia akhirat, ilmu. Dan barang siapa menginginkan dua-duanya, maka dia harus memiliki ilmu. Jadi tidak ada kesuksesan bagi orang-orang bodoh. Dan tidak ada satu hadis Nabi pun yang mengatakan bahwa surga disiapkan untuk orang-orang bodoh. Ada enggak? Ada? Enggak. Memang di dalam Islam ada diberikan keringanan kepada orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak berkesempatan untuk mencari ilmu, ada keringanannya. Yang disebut dengan orang awam. Apa sih orang awam? Orang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Kenapa tidak ada ilmu pengetahuan? Karena jauh dari tempat belajar. Nah, misalnya dia tinggal di satu pulau. Di pulau itu tidak ada lembaga pendidikan. Jadi orang itu awam. Itu dibenarkan dia beribadah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Tidak bebankan yang terlalu berat. Akan tetapi bagi kita, tak boleh lagi jadi orang awam. Tidak boleh lagi menjadi orang-orang bodoh. Jadi bukan berarti diberikan keringanan kepada orang-orang awam itu lalu kita harus menjadi orang awam. Tidak. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa orang bodoh itu adalah yang akan masuk Islam, yang akan masuk surga. Kalau seandainya bodoh itu masuk surga, mungkin kita nggak mau sekolah. Ibu-ibu ini mungkin nggak mau mengajar, pilih bodoh aja. Apa yang kita pintar nanti masuk neraka? Lebih baik kita bodoh saja. Cuman karena itu tidak ada, maka kita perlu semuanya kita di sini adalah tujuan akhirnya adalah kembali kepada Allah, itu ke surganya Allah. Cara kan kita berbeda-beda. Ada orang ibadah itu dengan pulpen. Ada orang ibadah itu dengan pulpen. Bagaimana dia beribadahnya dengan pulpen? Dia menggunakan pulpen tersebut
untuk menulis semua tentang kebaikan-kebaikan. Yang hari ini barangkali kita punya gadget, punya HP, ya kan? Itu bisa menjadi media dakwah bagi kita kalau itu kita gunakan adalah pada hal-hal kebaikan. Nah, itu dia. Jadi kita menulis. Ada mungkin kepala sekolah, dia dengan tanda tangannya itu dia telah membantu jutaan orang. Itu juga menjadi nilai ibadahnya. Banyak tuh cara beribadahnya. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru amal al-akhirah bi husnin niyyah. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita lihat berbentuk dunia, tapi karena kita melakukannya dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, maka itu akan berujung menjadi amalan akhirat. Dunia, menolong orang, membantu, kita bantu, kita membimbing anak-anak yang barangkali ada masalah, kita buat pendekatan. Ya memang nggak ada beban bagi kita, mau tanda tangan, yang penting awal bulan masuk gaji, selesai sebenarnya secara tanggung jawab dengan dunia. Tapi kita merasa bahwa ada beban moral, ada anak-anak yang perlu kita jaga, yang perlu kita bimbing, itu nilainya kalau lillahi ta'ala akan menjadi amalan akhirat bagi kita. Begitu juga sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru amalad dunya bi su'in niyyah. Betapa banyak perbuatan-perbuatan yang berbentuk akhirat, tapi karena buruknya niat, maka itu akan menjadi amalan dunia yang sia-sia. Salat katakanlah, sedekah katakanlah, tapi kita melakukannya bukan atas dasar ketulusan hati kita lillahi ta'ala, maka itu akan sia-sia. Maka kembali tadi apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji, bahwa faktor yang terpenting yang harus tertanam dalam hati kita itu dalam menuntut ilmu adalah lillahi ta'ala. Saya ingin menjelaskan tentang asbabul wurud hadis tersebut. Kalau Al-Quran itu disebut dengan asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzul? Sebab-sebab turun ayat. Nah, ini saya mau tanya nih. Boleh? Boleh nggak saya mau tanya? Boleh. Al-Quran itu berapa juz semuanya? 30. Berapa surat? 114. Luar biasa ini. Kemudian berapa jumlah ayat semuanya? Ya, 6.666 ayat. Diturunkan dalam waktu yang berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Luar biasa. Nah, ini siapa guru agamanya? Luar biasa ini. Ya? Ya. Itu Al-Quran yang diturunkan dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu tidak diturunkan secara langsung, tapi melalui pelan-pelan, atau dalam istilahnya berangsur-angsur, sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Makanya itu disebut dengan ada istilahnya asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Misalnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya tentang judi arak. Itu ayat itu turun ketika Nabi berhadapan dengan masalah judi. Akan tetapi kalau masalahnya hadis, karena kan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Hadis ini juga sama juga, maksudnya hampir sama keluarnya, turunnya dengan cara berangsur juga. Ya, tapi itu disebut dengan asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Ini kita mau cerita dengan ini hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Karena itu yang penting. Kenapa saya menekankan kepada niat? Karena sesungguhnya kita ini sebenarnya bagaikan patung, sebenarnya postur badan kita ini. Namun yang menggerakkan kita hari ini adalah niat kita. Rencana itu kita nggak akan bangun, nggak akan jaga. Kita nggak akan jaga. Hari ini siapa yang ada bangun sahur jam 4? Nggak ada. Kenapa?
karena kita tidak makan sahur. Coba kalau bulan Ramadan, kenapa kita bangun 4 jam 4 pasti kita bangun. Kenapa? Karena sebelum tidur kita sudah mengupayakan, sudah meyakinkan kita akan bangun di jam 4. Maka itulah sebenarnya niat itu di dalam hati kita. Jadi pada suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Makkah ke Madinah, itu ada seorang perempuan yang sudah pernah menikah, atau bahasa lain sekarang adalah janda. Dia sudah nekat hatinya berhijrah ke Madinah. Namun datang seorang laki-laki ingin meminangnya. Nama perempuan tersebut adalah Ummul Qais. Datanglah seorang laki-laki yang dia sudah mewanti-wanti ingin melamarnya. Begitu dia tahu berita ini dia akan pergi jauh sekali, dia nggak mau kecewa, dia nggak mau terlambat, dia nggak mau ketinggalan kereta, dan dia langsung mengambil kesempatan itu. Jadi kamu mau kemana? Kan begitu bahasa. Atau ada yang lebih romantis lagi, saya kurang romantis orangnya. Ya. Katanya saya mau hijrah bersama Rasulullah, mengikut beliau ke Madinah. Bagaimana denganku? Apanya bagaimana denganmu? Kalau seandainya kamu ingin meminang aku, tunggu kamu di Madinah. Itu jawaban. Tunggu kamu di Madinah. Yang namanya kita sudah suka, apalah itu? Jauh lagi pun kita nggak terasa, ya kan? Karena kan sudah ini, hati kita ini sudah, kalau sudah kata hati itu sudah payah dirubahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya cobalah. Yalah, kalau seperti itu, saya juga akan ikut ke Madinah. Saya ingin meminang kita. Akhirnya pada suatu hari beliau bersama Rasulullah di masjid di Madinah. Dia bertanya, karena Rasulullah menjelaskan tentang manfaat ataupun hikmah daripada hijrah tersebut. Lalu apa yang dijawabnya? Dibilang, disampaikan Rasulullah bahwa orang yang berhijrah itu akan mendapatkan apa yang dia hijrahkan. Artinya apa yang ada di dalam niatnya. Lalu ini si laki-laki tersebut merasa seakan-akan saya sudah sia-sia sekali ini hijrahnya ke Madinah ini. Lalu dia tanya, ya Rasulullah, dulu aku berhijrah ke sini ya Rasulullah bukan karena engkau, bukan karena Allah ya Rasulullah. Lalu bagaimana? Ya Rasulullah, dulu aku hijrah ke sini, ke Madinah ini karena saya ingin menikah dengan Ummul Qais. Dia tidak menolak pinangan saya, tapi dia akan menerima saya di Madinah. Bagaimana dengan hijrahku ya Rasulullah? Makanya ada dalam hadis tersebut, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha. Atau dia hijrah karena perempuan, maka dia akan menikahi perempuan tersebut. Artinya apa? Apa yang dia dapatkan daripada hijrahnya? Dari perjalanannya dari Mekah ke Madinah, dia tidak memperoleh pahala apa-apa, hanya memperoleh wanita tersebut. Nah, juga bagaimana dengan kita? Nah, ini kita biar dapat pahala. Jadi kita harus dalam hati kita ini, niat dalam belajar ini adalah karena Allah. Kenapa? Kita ingin memperbaiki diri kita. Ya, nah, jangan ada yang sekolah itu karena ada karena ada uang jajannya, karena ada beasiswanya. Jangan itu bonus dari Allah Taala. Oke, baik. 1 menit lagi. 1 menit lagi, ya. Lalu apa yang harus kita peroleh di dalam belajar ini? Pertama, selain kita mengisi otak kita dengan ilmu pengetahuan, kita juga harus mengisi hati kita dengan kebaikan-kebaikan sehingga terpatri di dalam semua organ tubuh kita, anggota badan kita. Karena kalau kita memiliki hati yang baik, memiliki niat yang ikhlas, maka akan menggerakkan tangan kita ke jalan kebaikan. Maka dari itu kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita. Belajar itu memang pada usia yang sangat kecil. Belajar itu
memang pada usia yang seperti inilah kita bermula untuk merubah akhlak kita, merubah tingkah laku kita. Dalam kitab Taisir Khalaq dijelaskan, ada satu orang yang sedang berdialog dengan anaknya. Dia datang ke kebun bunga. Dia melihat ada bunga mawar yang sangat indah sekali, mekarnya luar biasa. Lalu begitu dia lihat, ternyata batangnya bengkok. Bunganya bagus, batangnya bengkok. Lalu anak itu bertanya kepada orang tuanya, ya wahai abi, bagus sekali ya bunganya, tapi kenapa batangnya bengkok? Ayo kita perbaiki. Lalu apa jawaban seorang ayah tersebut? Tidak mungkin wahai anakku. Kenapa? Karena kalau kita paksakan untuk kita perbaiki, maka bunga mawar itu akan patah. Kenapa? Karena batangnya sudah keras. Artinya apa? Pendidikan akhlak itu harus sekolah dari kecil. Dan dari sekarang, barangkali kita belum terlambat, kita harus memperbaiki dari sekarang. Kalau ke depannya lagi tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Kenapa? Karena kita batangnya tadi sudah keras, dan itu kalau kita paksakan maka itu akan patah. Demikian barangkali penyampaian singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebenarnya banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Barangkali bukan tempat yang seperti ini karena kita akan merasa panas. Dah anak panah lu berapa pasti urut panah. Ulah punya seandainya lu berapa panah lah, ya kan? Okey, baik, ini sebagai pertemuan yang pertama kita pada hari yang berbahagia ini. Semoga kita akan dipertemukan lagi di masa-masa yang akan datang. Yang hari ini kita berada di sini tadi sudah membaca Al-Quran. Barang siapa membaca satu huruf, dia akan memperoleh 10 balasannya. Kalau dia baca 10 kali 10, 100. Kalau tadi sempat dibacakan satu surah Yasin, kalikan saja satu huruf itu 1 kali 10. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif, lam, mim sudah 3 huruf. Apalagi tadi membaca Yasin sampai banyak sekali, Anda akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang sangat besar sekali. Dan kita doakan semoga Allah mencurahkan keberkahan, kesehatan bagi guru kita dan bagi kita semua, sehingga kita di SMA Negeri 1 Bilik ini akan melahirkan kader-kader pemenerus agama dan negara yang akan datang. Di sini akan lahir nanti gubernur, di sini nanti akan lahir bupati-bupati yang taat kepada Allah SWT. Di sini juga akan melahirkan tokoh-tokoh wanita yang mereka senantiasa berpikir kepada agama Allah. Dan Allah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.